Baiklah, kita akan segera mulai pertemuan kita yang terakhir, UAS, ujian akhir semester untuk teologi PB. Silakan dibuka dengan nyanyi dan doa. Baik, sebelum kita bernyanyi, ayat firman kita nanti diambil dari Matius 16 ayat 24, dan saya akan mengirimkan lagunya kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian di grup kita. Tiap kita mandoding rubani doding haleluya nomor 124 ayat sada. Saya sihol usianku, saya sihol usianku, mandoding mahita. Saya sihol usianku, Ang Yesus Tuhan ki. Baik mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Begini firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Kini segala apapun yang kami pelajari kami serahkan kepadamu saja. Kiranya berkatilah Bapak dosen kami yang mengajar kami. Kiranya berikanlah dia kesabaran dan hikmat agar mampu mengajar kami. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, kita akan mulai ujian akhir semester hari ini. Nanti silakan ditandatangani absen UAS kita ya di sini. Nanti komti tanda tangan di depan sini. Lalu kemudian di belakang di bagian paraf ketua kelas di sini. Kemudian yang kedua nanti yang ditandatangani ialah absen yang ini di belakang ini terakhir. Dan komti nanti silakan tandatangani sampai habis nanti yang ini ya. Oke, silakan tandatangani absen kita. Yang tidak bisa ikut UAS berdasarkan absen tidak ada ya, semua masih dalam batas
kewajaran. Tidak ada yang lebih dari 4 kali. Oke, silakan ditandatangani absen tidak. Silakan. Kemudian saya akan mengirim soal UAS kita ke WA group ya. Ya, silakan dibaca. Jika ada yang mau ditanya silakan. Jangan tanya lagi nanti di luar sana ya. Tanya di sini aja. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanya sekarang. Ini sedang dalam proses pengiriman. Nah, nanti sambil soalnya ini terkirim, ada beberapa catatan yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, nanti pasti kalian bertanya kemana ya dikirim. Itu sudah saya tulis di soal, dikirim ke WA group. Jangan dikirim ke Japri. Karena kalau Japri nanti saya terlampau jauh mencari nama-nama kalian. Biarlah masuk ke WA group. Yang kemudian kapan dikirim? Dikirim sesuai dengan waktu kuliah. Kita kuliah hari Jumat jam 14 sampai jam 15.40. Waktu itulah dikirim. Jadi jangan dikirim nanti sebelum hari itu. Ada orang yang mungkin ya sudah selesai dia, kalau dia anggap boleh dikirim. Jangan. Kirimlah pada waktu perkuliahan. Supaya nanti saya mudah mendownload dan melihat hasil-hasil kalian. Jadi sudah terkirim ya, silakan dibaca. Lalu jangan salah format. Jangan salah format, lihat format membuat filenya. Dan ini mungkin tidak mungkin lagi salah. Tapi kalau salah ya tetap akan menjadi pengurangan nilai. Kemudian pasti akan bertanya, apa boleh Pak satu judul sama dengan yang lain, karena ini kan kelas ABC. Kalau boleh sebenarnya jangan, karena banyak judul ya yang bisa dibahas. Dari teologi PB2 ini dari kitab Roma sampai Wahyu. Tapi kalau misalnya tanpa sepengetahuan kalian sama dengan kelompok lain, ya saya akan baca nanti hasilnya apakah isinya sama persis atau strukturnya sama. Karena nanti bisa saja kalian mengambil materinya dari internet, akhirnya sama persis. Walau kalian tidak diskusi, maka kedua orang tersebut diskualifikasi, tidak mendapat nilai. Saya akan sampaikan nanti itu di grup kalau ada yang seperti itu. Semoga tidak ada, karena kalian mengerjakan dengan baik. Kalaupun ambil sama dari internet sumbernya, tapi kan olah sendirilah supaya jangan sama. Kemudian kadang ada juga mahasiswa, kenapa sama nomormu absenmu dengan yang lain? Ya Pak, saya lupa nomor absen saya Pak, katanya. Ya, karena mungkin dia ingat absen stambuknya kelas C ini. Padahal di kelas ini bisa saja ada abang kelas ya yang masuk ke kelas ini sehingga absennya berubah. Maka hafallah nomor absen, foto supaya jangan salah. Lihat yang paling pasti yang di lembar yang berita acara tadi itu sudah pasti daripada lembar acara absensi. Begitu ya, nanti lihatlah absenmu, jangan lupa.
catat nomornya. Kemudian kalau terlambat nanti bagaimana Pak? Ya itu resiko terjadi pengurangan nilai. Jangan nanti ada alasan Pak, ya di rumah saya lampu mati, hujan, kucing saya mati, macam-macam nanti itu. Ya nggak peduli saya. Yang penting harus sampai ke saya pada jam itu. Jadi jangan kirim nanti materimu jam 15.40. Ya pasti nanti akan terjadi keterlambatan pengiriman. Karena mungkin setelah kau kirim, wah di jammu pas 15.40. Tapi ke saya kan belum tentu 15.40 sampai. Bisa dia 15.50 atau jam 16 atau mungkin jam 17, tergantung sinyal. Maka kirimlah dia lebih awal supaya jangan terlambat. Itulah beberapa pengumuman yang bisa saya sampaikan dari soal ujian. Ada pengumuman, ada pertanyaan lain selain yang saya sampaikan tadi? Silakan diedarkan absennya. Mengapa lama? Hanya tanda tangan aja, gak usah ditulis lagi, nanti aja. Karena waktunya sudah berjalan. Jalankan aja. Nanti saya yang ngisi itu. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Untuk penulisannya ini Pak sama seperti ketika kita menulis makalah, bentuk-bentuknya tulisan sistematika. Iya, seperti menulis makalah. Makanya saya katakan kemarin saya masih punya harapan kalian menambah nilai kalian kan dengan UAS. Jadi jangan salah. Jadi kalau saya nanti membaca hasil kalian hanya lihat pertama, judulnya tidak 18 font, subjudul 14, saya akan skip itu. Saya tidak akan baca semuanya karena sudah salah format ya. Atau saya nanti hurufnya catatan kaki dengan huruf makalah salah, tidak sama. Udah saya skip aja itu, saya kasih nilai normatif yang tidak mungkin nilai A. Paling-paling saya kasih nilai 70-75. Malas membacanya kalau saya salah kan. Tapi kalau saya baca nanti dari awal punya baju, punya kata pengantar, punya daftar isi yang otomatis saya klik-klik aja, bagus lagi isinya, ya dapat nilai bagus. Tapi kalau masih sembarangan, cara mengutip dari internet, cara mengutip dari jurnal dan sebagainya, bersalahan, ya udah. Apalagi isinya tidak bagus, tidak dapat nilai bagus. Jadi makanya saya katakan saya masih punya harapan kalian bisa mengerjakan dengan baik. Kerjakanlah dengan baik, ingat apa yang telah kita pelajari. Sistematika itu harus jelas ya. Rumusan masalah dijawab dengan baik, kesimpulan, kemudian saran, cara menulis daftar pustaka, kerjakanlah dengan baik. Supaya jangan sayang, semester ini sudah kita lewati dengan baik, tapi hasilnya kurang baik, tapi ini terserah kalian. Pembelajaran kita sudah berakhir, hasilnya ialah paper. Dalam standar nasional Indonesia, Diktia, SM Dikti, perkuliahan itu berakhir dan berhasil ketika mahasiswa punya output. Output itu ialah makalah. Nanti makalah kalian ini silakan dipublish di Akademi Edu. Supaya nanti kalau ada tulisan-tulisan dosen yang kalian kutip, naiklah rate kampus kita, naiklah rate dosen. Jadi seharusnya kalian kutiplah tulisan-tulisan dosen yang ada di jurnal-jurnal supaya citasi tulisan dosen itu bisa bertambah. Itu akan menaikkan akreditasi kita. Akreditasi kampus kita kan tidak bisa lebih baik karena mahasiswa kita tidak ada yang mensitasi bahasa apa sekarang, mengutip ya, mengutip tulisan-tulisan dosen di jurnal-jurnal.
Jadi kutiplah tulisan dosen di jurnal. Apakah bisa dari buku? Bisa, tapi karena dia bukan dari metadata dari jurnal, dia tidak bisa dideteksi. Kecuali sang dosen itu telah memasukkan bukunya ke metadata. Artinya metadata itu dia PDF-kan bukunya, dia upload ke internet, lalu kalian download, kalian kutip itu, lalu masuk lagi ke internet. Itu berarti kalian mengutip buku, bukan jurnal, buku. Maka nanti naik kelas citasi dosen. Kalau sudah naik citasi dosen, Google Scholar-nya naik, maka rekognisi dosen naik. Dan nanti kalau ada asesor datang untuk menilai kampus kita, yang ditanya ialah berapa citasi mahasiswa terhadap tulisan dosen. Dan itu sering kosong, di kita kosong. Kalau kosong, itulah nggak bisa kita nilai A teologi. Kita sekarang masih C kan, masih C teologi kita. Kalau C teologi kita, kalau kalian nanti mendaftar jadi tentara, pendeta tentara atau pendeta bimtal di tentara atau di polisi, nggak bisa lolos. Minimal harus A, prodinya harus A. Anak Pak John Riahman Sepayung kan diterima kan, bimtal di angkatan udara ya. Itu karena dia dari tamat UKSW yang prodi teologi S1-nya A. Keluar dia mungkin 6 bulan lagi dari pendidikan, langsung di sininya dah. Apalagi nanti dibuat pendeta kan, dia melamar jadi pendeta dari gereja, ditahbis dia pendeta, namanya sih pendeta dah. Nanti bisa jadi pendeta Laksamana udara, itu kan setara jenderal ya. Nah, kalau kalian mau seperti itu enak kan, daripada menunggu ke gereja lama, antrinya banyak, yang diterima sedikit kan. GKPI kemarin berapa diterima? 20 ya, 20, masih antri yang 100 sekian. Di BKP juga begitu. Karena nanti ya jumlah tenaga alumni atau yang menganggur banyak sekali dibanding kebutuhan gereja. Karena gereja kan bertumbuh seperti derek hitung, 1, 2, 3. Sementara tenaga pelayan bertumbuh seperti derek ukur, 1, 4, 8, 16, kan 32 gitu, seperti derek ukur. Jemaat tak bertambah, tidak ada pengembangan jemaat, tidak tambah klasis, tidak tambah runggun, tidak tambah resort, tidak tambah jemaat. Padahal pendeta banyak bertambah. Pendeta pensiun sedikit, 65 pensiun kan, 63. Tidak mungkin kita doakan mati semua kan, baru masuk kalian kan. Tuhan matikanlah semua pendeta itu. 100 orang bermasuk ke 100 orang, nggak mungkin kan. Paling mati 1-2 kan. Ya lama lah kalian diterima kan. Gitu. Ya kemana kalian menunggunya? Kalau di GBKP ada istilah detasher kan. Detasher 5 tahun sampai 7 tahun pun nggak terima. Kalau sudah detasher 7 tahun ngapain lagi? Melamar ke tempat lain aja lah. Sayang kan waktunya kan. Pendeta lah dia nanti dihitung dari nol kerja, usia sudah 40. Berarti masa kerjanya hanya 20 tahun lagi. Gimana karirnya 20 tahun lagi? Bermimpi dia jadi ketua meterangan mungkin nggak, udah tertinggal kan. Jadi pendeta yang biasa aja. Ya cari aja kerja yang lain. Banyak pendeta alumni kita kan akhirnya dia cari kerja lain. Hari ini Shirley udah menikah kan? Nah Shirley ya? Iya hari ini menikah dia.
pilihan yang bagus. Cepat dia menikah kan. Kenal kan Shirley kan? Iya, gitulah. Jadi daripada nunggu pendeta. Gitu kan, kalau nunggu pendeta lama kan. Ini kan bisa cepat. Dapat suami yang bagus kerjanya. Jadi kalian menjadi sarjana teologi yang menjadi suami orang yang hebat kan. Enggak tahu saya jadi pendeta gitu. Pendeta di rumah aja. Nah itulah kalau ya kalian nanti punya keahlian. Kalian lagi kenal siapa? Si Brahma. Brahma itu mantan ketua BEM dulu. Sekarang dia kan sudah di Depak di Jakarta kan. Depak Departemen Agama, Departemen Kementerian Agama kan. Nah itu seperti itu lah. Jadi cari peluang. Jadi gereja sekarang bukan hanya gereja tempat lahan pelayanan, bisa tempat lain. Asalnya jangan penjahat kan. Kalau masih bekerja dengan baik silakan. Ada kemarin yang 2 tahun 3 tahun yang lalu tamat di dari sini. Sekarang dia kerja di Jogja di leasing. Leasing itu kayak di showroom. Leasing mobil. Astra Group. Itu bagus juga itu. Kerja di Astra Group minimal gajinya 5 juta kan. Pendeta nanti baru pendeta paling 3 juta kan. Dia langsung 5 juta kan? Bisa dia di apa itu di tempat itu jadi orang pembimbingan rohani, pembimbing rohani kan. Di gereja nanti melamar dia sintua kan, klub lah. Selesai kan. Jadi sintua STH. Bagus ini. Penatua STH. Kan terpilih nanti guru jemaat dia kan STH kan. Bagus ini. Tapi pekerjaannya di leasing. Pasti nanti di kerjaan itu kan dia punya karir juga kan. Kalau sempat nanti GM Astra Jogja, wah, gajinya kan puluhan juta. 20 juta, 25 juta gitu. Bermimpi pun kalian gaji 20 juta sampai tamat pendeta nggak dapat itu. Nggak dapat kan. Itu. Sudah selesai tertangani. Lebih baik sekarang pengusaha berhati pendeta daripada pendeta berhati pengusaha. Banyak pendeta sekarang berhati pengusaha. Kalau ada 5 konglomerat sebuah jemaat, itu tambah 1 jadi 6 konglomerat. Ditambah pendeta itu konglomerat. Karena yang 5 konglomerat tadi kasih sumbangan, ucapan syukur ke pendeta gitu kan. Dia tambah 6 konglomerat. Jadi berhati pengusaha dia. Setara dengan konglomerat itu. Tapi kalau ada 5 orang miskin, tidak jadi ada 6 orang miskin. Pendeta nggak mau miskin, tetap jadi kaya dia. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan soal ujian? Nah, jadi hanya saya sampaikan lagi, nanti jangan seperti kelas C tadi pagi, saya suruh datang ke kelas, tapi ada banyak yang terlambat ke kelas ya. Gak tahu siapa yang menyuruh mereka terlambat. Di kelas sejarah gereja Selasa kemarin, saya sudah datang di kelas untuk ujian akhir semester. Saya sampai di ruangan, ya hanya bangku yang saya lihat, gak ada orang. Mungkin mereka mendengar dan membalikkan apa yang saya sampaikan. Kita datang, mereka tidak datang. Jangan pula nanti saya katakan besok
hari Jumat yang akan datang, tak usah datang ke sini. Ya, tak usah datang karena kita hanya mengirimkan file. Jadi nggak ada lagi kelas. Itu yang saya sampaikan sekarang ya. Mudah-mudahan tidak ada yang datang ke sini. Karena dia dengar terbalik. Karena banyak sekarang anak muda mendengar terbalik. Terbalik kan. Di rumah pun seperti itu. Mandi kau, bilang, nggak mau dia mandi. Tapi saya bilang, tak usah mandi kau, mandi dia. Jadi sekarang mungkin mahasiswa kalau dikasih yang benar, dia lakukan yang salah. Sudah saya katakan datang ujian, nggak datang dia. Lalu datang ke ruangan saya nangis-nangis. Yang tadi pagi itu nangis-nangis. Aduh. Jadi saya katakan, ngapain kalian nangis-nangis? Sayang air mata itu kan. Gak usah nangis-nangis. Loh, soalnya tidak datang. Kapan? Coba di sini, kalian baca dulu. Ada nggak dia minta izin? Itu orangnya kan? Iya, Bang. Ada komunikasinya. Ini. Tidak ada, Bang. Dia di mana dia mengatakan datang terlambat? Dan tidak ada saya katakan datang terlambat kan? Tidak datang ya gagal. Sayang ya. Kok bisa itu tadi? Nggak tahu saya apakah memang terbalik pengertian mahasiswa terhadap setiap perintah gitu. Baru saya katakan udah sempat terjadi ini kan. Oke lah kalau begitu sudah berakhir ya pertemuan kita. Silakan ditutup dengan doa. Tahu saya nyanyi karena masih ada orang yang belajar, ditutup dengan doa saja. Silakan. Baik, untuk menutup perkuliahan kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur ya Bapak yang mana Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan hari yang baru. Tuhan, kami telah selesai proses belajar mengajar kami. Buatlah pelajaran kami menjadi bekal di masa depan kami. Banyak dosa yang kami perbuat ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menghapuskan dosa itu agar tidak terhalang cinta kasih karunia yang akan Engkau berikan kepada kami. Hanya ini doa nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Amin. Oke, selamat UAS ya. Selamat sore.